Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Operasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari virtual memory pada sistem operasi. Jadi kita tahu bahwa dalam memori itu kita mengenal ada fisik memori, ya. Nah, memori itu juga dia butuh yang namanya data proses. Ya, berarti ini ada data proses. Ya, data proses 1 sampai 8, ya. Terus ada memori fisiknya. Yang mana di situ memori fisiknya hanya mencakup 4 blok, ya. Atau kalau kita lihat memori itu kan punya kapasitas, ya. Ada yang 2 GB, 4 GB dan seterusnya. Misalkan kita anggap ini dia mempunyai kapasitas RAM 4 blok atau 4 GB misalkan, ya. Nah, jadi ketika dia akan diproses oleh memori, maka dia akan disimpan di dalam fisik memori. Begitu juga dengan proses 2 akan disimpan di fisik memori 2, ya, di fisiknya di nomor 2. Terus lanjut lagi proses 3 sama, ya, di memori 3 sampai dengan 4, ya. Nah, selanjutnya ini nanti ya, tidak ada lagi penyimpanan karena sudah penuh, ya, kapasitasnya sudah penuh. Berarti ini kan ada satu proses, ya, bahkan 6 sampai 8 yang ketunda, ya. Nah, ada sebuah alternatif yang dilakukan oleh sistem operasi, ya, itu dengan menggunakan media memori di hard disk, maka disebut dengan virtual memory, ya. Nah, 5 ini berarti dia oleh sistem operasi dibuatkan map, ya. Terus di dalam sebuah komputer itu kan nanti ada hard disk, ya, nanti hard disk. Jadi 5 ini nanti masuk ke dalam sebuah peta map yang sudah dipetakan oleh sistem operasi. Nah, setelah itu baru nanti masuk, ya, proses 5 masuk ke map. Nah, setelah itu nanti dipetakan dia masuk ke memori RAM. Nah, caranya, ya, ini yang data proses memori RAM yang ada di 1. Wah, ini kan sudah selesai, nanti dia akan disimpan di hard disk, ya. Nah, di sini, ya. Nah, ini disimpan di hard disk. Nah, kalau setelah disimpan di hard disk berarti proses 5 yang ada di peta map, ya, yang ada di pemetaannya kalau dalam sistem operasi ini dia berupa tabel-tabel, ya, nanti akan disimpan di memori fisik. Nah, seperti ini, ya, begitu seterusnya, ya. Nanti untuk yang proses 6 masuk ke peta, ke mapnya dulu oleh sistem operasi, baru setelah itu nanti di dalam memori fisik ini nanti dipindahkan ke hard disk. Begitu terusnya, lalu diisi lagi oleh 6, begitu seterusnya. Nah, ini adalah sebuah alternatif dari memori virtual, ya. Memang ada kelemahan yang ada di dalam memori virtual ini, ya. Pertama, ketika dia masuk ke dalam sebuah akses hard disk ini, dia akan menjadi, prosesnya akan menjadi lemah. Kenapa orang banyak memilih untuk mengupgrade RAM, ya, menambah RAM, ya, yang tadinya 2 GB menjadi 4 GB, yang tadi 4 GB menjadi 8 GB, ya, karena proses eksekusi yang dilakukan oleh RAM ini cepat. Beda dengan hard disk, ya, karena hard disk ini fungsinya adalah untuk penyimpanan permanen. Kalau kita lihat di dalam hierarki media penyimpanan, ya, itu dia semakin ke bawah, ya, itu dia akan semakin lambat. Semakin besar kapasitas penyimpanannya, semakin lambat dalam proses eksekusinya, ya. Begitu jadi ilustrasi dari virtual memory, ya, dalam sebuah proses sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.